Berlatar di kampung halaman ketika abad dinasti Tang, kisah akan berfokus pada seorang pria buta bernama Cheng Yi terlihat sedang berada di rumah judi berhasil meraup untung dari setiap ronde permainan yang dimainkan, yang tentu saja memancing beberapa pemain untuk bermain curang dengan anggapan Cheng Yi tidak akan menyadari kecurangan tersebut. 瞎子，你输了，全是白的。这么多明眼人看着，你们就欺负我这个瞎子。 Meski Cheng Yi buta bukan berarti dia tidak bisa meraba, sehingga ketika semua orang menyadari kecurangan tersebut, bos pemilik tempat judi ini pun muncul untuk melakukan klarifikasi dengan mempersilahkan Cheng Yi mengambil semua keuntungannya dan pergi dari sini dengan aman. 客人，我替这帮猪狗辈向您赔礼了。我玩够了，走了。 Dan ya, karena Cheng Yi bukan orang buta biasa, Cheng Yi juga sangat pekat terhadap suara dan gerakan di sekitarnya, di mana si bos pemilik tempat judi dan antek-anteknya melakukan pencegatan dengan maksud untuk merebut kembali kerugian yang mereka alami, tanpa tahu jika yang mereka hadapi saat ini bukanlah penyandang tunanetra pada umumnya. 天黑路险，雨夜好杀人。 1 bulan sebelumnya, Cheng Yi terlihat berada di sebuah desa yang di situ ada seorang penjual minuman anggur bernama Nian yang kebetulan akan mengadakan pernikahan tepat pada hari ini, sehingga semua anggur yang tersedia tidak dijual untuk umum. Jikalau Cheng Yi ingin minum, diperbolehkan duduk di sini dan ikut dalam acara pernikahan yang sebentar lagi akan digelar. 要是想喝2口，就多留一会儿吧。 喜酒管够，不要钱。 Dan alangkah terkejutnya Nian saat baru menyadari karung bawaan Cheng Yi yang ternyata berisi seorang manusia, di mana Cheng Yi mengaku merupakan seorang pemburu hadiah yang pada masa itu lebih disering disebut sebagai pemburu hantu. Dan seorang di dalam karung tersebut adalah buronan yang dihargai sejumlah imbalan bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Setelah acara selesai digelar dan Nian resmi menjadi istri dari salah satu pemuda baik di kampung ini, kemeriahan pun seketika terhenti saat muncul kakak atau saudara laki-laki dari Nian yang baru pulang dari dinas jauhnya, di mana kakak si Nian ini terkenal galak dan kasar yang membuat keluarga dari suami Nian memilih untuk segera pulang saja karena tak nyaman sekaligus takut akan kehadirannya, yang dari sekian banyak orang yang ketakutan, hanya Cheng Yi lah yang masih anteng duduk menikmati anggur yang disediakan, sehingga memancing si kakak untuk menakut-nakuti Cheng Yi. Tetapi sadar jika Cheng Yi bukan orang buta sembarangan, si kakak pun hanya terdiam seperti kena mental dan membiarkan Cheng Yi pergi ke belakang rumah Nian, lebih tepatnya sebuah parkiran tempat parkirnya kuda kesayangan milik Cheng Yi, yang karena sudah terlanjur mabuk, Cheng Yi pun memilih untuk beristirahat di sana sampai dirinya tak sadarkan diri. Singkat cerita, malam pun tiba. Cheng Yi tak sengaja tersadarkan oleh gemuruh petir tanda akan turun hujan, di mana dia bermaksud untuk segera melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu Cheng Yi ingin berterima kasih dulu kepada Nian yang sudah baik hati mengizinkannya minum di sini. Namun alangkah terkejutnya ia saat baru menyadari jika si kakak dan suami dari Nian tergeletak tak bernyawa di halaman depan rumah, dan Nian sendiri nampak menderita kesakitan setelah sebelumnya diperkosa oleh manusia biadab yang tadi sore mengobrak-abrik tempat tinggalnya. Scene berpindah ke tadi sore, tepat saat Cheng Yi sedang tidur pulas. Nian dan keluarga kedatangan seorang bangsawan bernama Yuan Ying, kita panggil saja Yuan, putra dari keluarga Yuan yang merupakan keluarga terpandang yang dikenal sangat kaya, berkuasa, sekaligus kejam. Entah apa hubungan kakak Nian dengan si Yuan ini, tapi di situ juga ada si bos pemilik tempat judi yang ternyata merupakan salah satu anteknya si Yuan, yang pada intinya kedatangan mereka kemari adalah untuk menghabisi kakak Nian yang diketahui telah melakukan kesalahan, yang karena kebetulan di situ ada Nian dan suaminya Yuan yang biadab ini pun sekalian menghabisi suami Nian dan memperkosa yang tepat di hari pernikahannya.
Tak mau ikut campur urusan orang lain, Cheng Yi pun memilih untuk meninggalkan Nian dan segera pergi ke kantor polisi terdekat untuk menyerahkan si buronan sekaligus meminta imbalan hadiah yang dijanjikan. 瞎子，领了赏钱走吧。 Sebelum pergi, Cheng Yi melaporkan tentang apa yang terjadi di rumah Nian sehingga si kepala polisi dan pasukannya segera meluncur ke sana untuk memeriksa, dan alangkah terkejutnya si kepala polisi saat menemukan panah bertuliskan nama Yuan sehingga ia akhirnya sadar jika pembantaian ini dilakukan oleh seseorang yang sangat berkuasa di wilayah ini dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghentikannya, sehingga daripada Nian terus menuntut keadilan dan membuat polisi kerepotan, si kepala polisi ini justru malah menjadikan Nian sebagai tersangka dengan alasan demi untuk keselamatannya sendiri. 你给不了，我就去找能给的人。 Cheng Yi yang kebetulan masih ada di jalan pun mencegat para polisi yang membawa Nian ke kantor. Menurutnya, Nian sudah cukup menderita, jangan membualah buat makin menderita. Para penegak hukum harusnya mengayomi masyarakat, bukan malah jadi budak para konglomerat. Awalnya Cheng Yi memilih untuk tidak ikut campur dan mencoba untuk tidak terlalu simpati pada apa yang menimpa Nian karena sudah ada petugas yang memang lebih berwenang dan punya kapasitas. Tapi ketika petugas itu sendiri malah membelot dan malah menambah penderitaan Nian, sehingga ia pun memutuskan untuk bertindak dengan cara menghajar para polisi dan membawa Nian bersamanya. Mereka berdua pun melakukan perjalanan jauh menuju desa lain untuk menghindari kejaran para polisi. Dalam setiap istirahat di tengah perjalanan, Nian selalu menangis meratapi nasib malangnya yang baru saja akan bahagia menjalani rumah tangga malah menjadi seperti ini. Sehingga ketika kudanya sudah tiba di desa yang dituju, Nian memilih untuk mencari kehidupan barunya sendiri dan berterima kasih kepada Cheng Yi atas bantuannya yang diberikan sejauh ini. Beralih ke seorang pemain kecapi sekaligus tabib atau dokter muda terkenal di kota ini bernama Qin, yang ternyata dibalik paras cantik dan keanggunannya, Qin adalah teman dari Cheng Yi sang pemburu hadiah. Bahkan Qin juga berperan sebagai pihak semacam agensi atau orang yang sering mencarikan dan memberikan Cheng Yi pekerjaan, yang kerjasama antar keduanya memang sudah terjalin sejak lama. Setelah cukup makan dan istirahat, Cheng Yi pun pamit pergi untuk langsung mengejar target barunya. Tepat saat ada seorang pasien bapak-bapak yang mengaku tangannya terluka oleh seorang wanita asing, di mana si bapak ini ternyata adalah salah satu staf di keluarga Yuan yang kebetulan sedang mengadakan sebuah acara penting sampai muncul seorang wanita yang ternyata adalah Nian, bermaksud untuk menuntut keadilan yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan dan entah bagaimana nasibnya sekarang. Meski sudah diperingatkan, Cheng Yi yang memiliki watak keras kepala nampaknya tidak bisa dicegah begitu saja, sehingga Qin pun mau tidak mau memberikan satu nama yang merupakan rekan si Yuan, yakni si pemilik tempat judi yang sudah kita lihat di adegan awal. Pada akhirnya Cheng Yi pun jujur menjelaskan tentang sosok wanita yang dimaksud bapak tadi, yang pada intinya Qin sangat tidak setuju apabila Cheng Yi ikut campur masalah yang bukan urusannya, apalagi melibatkan keluarga Yuan yang dikenal kuat dalam politik, hukum, uang, dan dalam organisasi, sehingga kecil kemungkinan Cheng Yi bisa melawan keluarga sekuat itu, kecuali Cheng Yi benar-benar punya nyali besar untuk siap mati demi sosok Nian ini. Dan itulah bagaimana kronologi awal kenapa Cheng Yi bisa mendatangi tempat judi tadi, bukan semata-mata untuk depo dan WD seperti pada umumnya yang komen judul, tetapi untuk menemui si pemilik yang merupakan salah satu orang terdekat Yuan untuk dimintai keterangan terkait lokasi Nian berada saat ini. Berlokasi di tempat penampungan orang mati, Cheng Yi langsung disambut oleh seorang penjaga yang memiliki ilmu bela diri tinggi, sehingga si penjaga berhasil dikalahkan dengan mudah dan hanya dibuat tidak sadarkan diri, sehingga Cheng Yi segera mencari di mana Nian berada, dan betapa sakitnya seorang Cheng Yi saat menemukan Nian dikurung dalam wadah ayam.
dengan kondisi lemah tak berdaya setelah sebelumnya dipaksa melayani beberapa pria yang merupakan anggota dewan keluarga Yuan. Yang tepat saat si penjaga bangun dari pingsannya, Cheng Yi yang amarahnya meluap, seketika ia pun mencabut pedang legendarisnya yang sudah sekian lama tidak dikeluarkan, dan inilah yang terjadi. Cheng Yi membawa Nian ke rumah Qin untuk diobati, menyuruh mereka berdua untuk segera pergi untuk menghindari serangan balik dari si keluarga Yuan. Sementara dirinya bertekad untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas dan tidak akan pernah berhenti sampai Yuan mendapatkan balasan atas semua perbuatannya. Setelah Qin dan Nian dianggap sudah aman, Cheng Yi melanjutkan aksinya dengan menginterogasi si pemilik tempat judi untuk dipaksa menceritakan tentang alasan kenapa Yuan membunuh kakaknya Nian, yang pada akhirnya terungkaplah jika ternyata keluarga Yuan sedang dalam misi untuk memperluas dan menambah kekuasaannya. Caranya adalah dengan menikahi putri dari seorang jenderal kerajaan. Karena tak mungkin tiba-tiba datang begitu saja melamar tanpa membawa sesuatu yang berharga, Yuan nekat mencuri sesuatu yang sangat berharga, yaitu sebuah mutiara besar yang disimpan di pemakaman bersejarah, di mana tim yang bertugas melakukan pencurian itu ternyata salah satunya adalah kakaknya si Nian. Yang setelah mutiaranya berhasil didapatkan, Yuan yang dikenal kejam dan hanya memikirkan diri sendiri pun memutuskan untuk membantai tim pencuri tersebut agar tidak ada satupun saksi mata atas aksi pencurian ini. Sehingga itulah alasan kenapa Yuan mendatangi kediaman Nian adalah untuk membunuh si kakak yang menjadi saksi mata terakhir yang mengetahui tentang pencurian mutiara tersebut. Setelah memahami awal muasal permasalahan ini, ia pun pergi meninggalkan si pemilik tempat judi dalam posisi lehernya terikat senar panjang yang dikaitkan ke pintu masuk. Sementara itu, Yuan terlihat sedang mendapat sanksi cambuk oleh ayahnya terkait kekacauan yang terjadi di hari lamaran kemarin, sehingga si ayah meminta agar Yuan secepatnya menyelesaikan masalah tersebut. Jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali, apalagi di hari pernikahannya nanti. Tak buang waktu, Yuan langsung pergi ke lokasi Nian dan justru malah menemukan si penjaga tewas dengan kepala terpenggal. Yuan pun menanyakan kenapa si pemilik judi tak kunjung muncul, sehingga mereka semua pun bergegas pergi ke kediamannya, yang ketika dia membuka pintu tiba-tiba dari perkataan si bapak-bapak yang sempat berobat ke tempatnya Qin, ia mengaku ada seorang pria buta yang nampaknya memiliki hubungan dengan Nian, sehingga Yuan akhirnya menyadari jika semua perbuatan ini kemungkinan besar dilakukan oleh orang buta tersebut. Beralih ke sebuah rumah di hutan yang jauh dari pemukiman, Nian dianggap sudah berada di tempat aman yang tidak mungkin diketahui oleh Yuan, di mana Qin yang tak ingin membiarkan Cheng Yi beraksi sendirian pun memutuskan untuk kembali demi membantunya. Tetapi ya, lebih baik Qin bersembunyi dengan Nian. Sekarang ia malah tertangkap oleh Yuan dan dipaksa untuk menceritakan tentang siapa orang buta itu sebenarnya, yang ternyata Cheng Yi adalah seorang panglima perang yang diketahui memiliki sebuah pedang legendaris bernama pedang Tin Feng. Ratusan bahkan mungkin ribuan nyawa sudah diambil, entah bagaimana kronologinya persisnya Cheng Yi bisa menjadi buta, tapi poinnya adalah Yuan telah membangkitkan sosok iblis dalam diri Cheng Yi, sehingga jangan salahkan Ustadz Pelik apabila Yuan akan dikejarnya sampai ke negeri Cina. Keesokannya, Qin alias teman dekatnya Cheng Yi pun ditemukan warga sudah tewas dengan beberapa anak panah menancap di tubuhnya, yang kabar kematian tersebut akhirnya sampai ke telinga Cheng Yi, sehingga nampaknya ia benar-benar akan mencabut kembali pedang legendarisnya dan akan kembali menjadi sosok yang ditakuti seperti dulu lagi. Sebelum pergi ke kediaman Yuan, Cheng Yi menyempatkan diri mampir ke rumah si jenderal untuk menyampaikan pesan tentang sosok Yuan yang jahat dan tak pantas menjadi suami dari putrinya, yang karena pernyataan tersebut keluar dari mulut Cheng Yi, yang si jenderal sendiri memang sudah tahu dan sudah mengenal sosok Cheng Yi ketika masa perang dulu. Maka beliau langsung memerintahkan anak buahnya untuk membatalkan pernikahan putrinya dengan Yuan, sekaligus menitipkan pesan berupa tamparan sebagai bentuk penolakan tidak hormat atas pembatalan pernikahan tersebut.
Alhasil ayahanda Yuan pun memarahi putranya habis-habisan sambil terus memberikan cambukan yang karena kesal terus disalahkan atas semuanya yang terjadi. Yuan akhirnya memberontak dan nekat membunuh ayahandanya sendiri menggunakan cambuk yang sering ia gunakan. Tepat di hari upacara penghormatan kematian ayahanda Yuan, Cheng Yi datang untuk membuat perhitungan yang dengan pedang Tinpeng legendaris miliknya. Ia pun akhirnya menunjukkan kebrutalan terpendamnya hingga membuat pasukan Yuan tak bisa apa-apa. Hanya itu saja, Cheng Yi rupanya memiliki sebuah teknik yang dinamakan dengan jurus pedang api untuk membuat lawannya merasa terintimidasi atau kena mental, di mana teknik ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kekuatan supranatural, tetapi menggunakan ilmu sains yang bisa dijelaskan secara masuk akal. Selesai membantai seluruh pasukan, Cheng Yi pun masuk ke dalam kuil untuk menghadapi Yuan yang ada di sana, tetapi masih ada satu pendekar andalan Yuan yang ternyata adalah seorang wanita yang karena Cheng Yi paling anti membunuh anak-anak dan perempuan, ia pun bermaksud untuk hanya sekedar melumpuhkan si pendekar wanita, tetapi nampaknya Yuan sama sekali tidak peduli terhadap pendekarnya sendiri dan justru malah memanfaatkan kesempatan tersebut dan memanfaatkan Cheng Yi yang tidak bisa melihat dan hanya mengandalkan pendengarannya saja. Yuan mencoba untuk bergerak sepelan mungkin dengan terus melepaskan anak panahnya yang meski beberapa kena sasaran, Cheng Yi yang mulai melemah pun akhirnya tersungkur sehingga Yuan nampaknya terlalu meremehkan sosok Cheng Yi yang memiliki keterbatasan. Padahal dalam keterbatasan itu tersimpan tekad kuat yang setara dengan emak-emak yang sedang bawa motor di jalanan. Sama seperti Cheng Yi yang bertekad untuk menuntaskan masalah ini, ia pun berhasil membuat Yuan berbalik takut dan tepat di halaman kuil saat turun hujan salju, Cheng Yi memperlihatkan kedua bola matanya yang berwarna putih. Cheng Yi membunuh Yuan dengan pedang legendarisnya dan menganggap jika Yuan tidak ada bedanya dengan musuh-musuhnya di medan perang. Entah bagaimana nasib Nian yang sendirian di sana ditinggal Qin dan ditinggal Cheng Yi, mending sama saya. Cheng Yi melanjutkan pekerjaannya sebagai pemburu buronan demi mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-harinya. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil adalah balas dendam mungkin terasa seperti keadilan yang manis di awal, tetapi pada akhirnya itu hanya akan meninggalkan rasa pahit. Ketika kita membiarkan kebencian menguasai hati, itu seperti kehilangan bagian terbaik dari diri kita sendiri. Keadilan sejati bukanlah tentang membalas, tetapi tentang menemukan cara untuk memperbaiki yang rusak tanpa menghancurkan diri sendiri. Saya Gek pamit undur diri, see you next video dan sampai jumpa. Kiu.